Akhirnya Ole Gunnar Solskjaer membeberkan alasan dibalik keputusan melepas Andrea Pereira. Ya, manajer Manchester United itu akhirnya membuka mulut setelah Pereira pindah ke Lazio. Ia menilai kepindahan itu merupakan jalan terbaik untuk karir sang playmaker. Pereira yang merupakan produk akademi Manchester United dikabarkan tidak bahagia di Old Trafford setelah jam bermainnya menurun drastis, terutama di paruh kedua musim lalu. Beberapa saat yang lalu Pereira berada di Italia. Ia menuntaskan kepindahannya ke Lazio dengan status pemain pinjaman. Solskjaer sendiri berstatement bahwa ini merupakan kepindahan yang terbaik untuk playmaker. Karena menurut sang manajer, usia Pereira saat ini adalah usia yang produktif sehingga seharusnya dia harus mendapatkan tempat bermain yang reguler. Itulah mengapa sang manajer memutuskan untuk melepas sang playmaker karena ia tidak mampu memberikan jam bermain inti di skuad Manchester United. Lazio adalah klub besar, sementara Andreas Pereira butuh bermain secara reguler. Jadi ini kepindahan yang bagus untuknya. Jelas Solskjaer. Solskjaer sendiri mengakui bahwa sebenarnya ia memiliki rencana yang bagus untuk Pereira di Manchester United. Namun hal itu terpaksa diubah setelah kedatangan Bruno Fernandes. Dia mengawali musim lalu dengan sangat baik dan ia bermain di banyak pertandingan. Anda bisa melihat ia sudah semakin percaya diri dan juga berkembang. Namun ketika kami kedatangan Bruno, posisi Andy Pereira direbut oleh Bruno karena ia memberikan dampak yang besar. Jadi kami memutuskan kepindahannya ini adalah langkah terbaik untuk Andreas, ujarnya. Lazio saat ini merekrut Pereira dengan status pemain pinjaman. Namun, klub asal ibu kota Italia itu sudah mempermanenkan sang playmaker di akhir masa pinjaman. Mantan pelatih Arsenal, Arsene Wenger, kembali membongkar beberapa fakta menarik perihal masa-masanya sebagai pelatih di Arsenal beberapa tahun yang lalu. Kini dia mengaku pernah ditawari untuk menjadi bos di The Red Devil. Legenda The Gunner ini sekarang menjabat sebagai FIFA Head of Global Developer. Karir Wenger sebagai pelatih tak perlu diragukan. Dia menghabiskan 22 tahun sebagai bos Arsenal. Menjelang akhir karirnya di Emirates Stadium, dia sempat dikabarkan akan melanjutkan bekerja di PSG. Saya ditawari pekerjaan PSG beberapa kali. Buka Wenger. Ternyata bukan hanya PSG yang mengejar Wenger, MU pun pernah melakukannya. Bertahun-tahun sebagai bos Arsenal, Wenger membangun rivalitas sengit dengan Sir Alex Ferguson di Manchester United. Keduanya pernah bersaing ketat meraih trofi. Sebab itu cukup mengejutkan ketika sekarang dia mengonfirmasi pernah mendapatkan kesempatan untuk bekerja di Old Trafford. Meski tidak mau menjelaskan kapan detailnya. Saya tidak bisa mengatakan itu kapan tepatnya, tapi saya bisa memastikan bahwa MU menawarkan pekerjaan itu, sambung Wenger. Wenger pun mengenang kembali pertarungan dengan Ferguson di papan atas. Arsenal dan MU adalah dua tim terkuat di awal tahun 2000-an silam. Dan saat itu dia menyadari betapa bagusnya Fergie. Kami punya sejumlah pertarungan menarik, ujar Wenger soal Ferguson. Dia pria cerdas. Anda tidak mungkin bisa membangun karir seperti dia jika Anda bodoh. Wenger dan Fergie akan terus dikenang sebagai dua pelatih terbaik sepak bola Inggris. Jika Wenger menghabiskan 22 tahun di Arsenal, Ferguson lebih lama lagi dengan 26 tahun di Manchester United. Kini keduanya tak lagi melatih, dan sayangnya baik Arsenal maupun Manchester United masih belum mencapai level top seperti dulu. Saat ini Manchester United diberitakan mempunyai rencana baru untuk mengamankan Jadon Sancho. The Red Devil berencana melepas Daniel James sebagai tumbal transfer sang winger Borussia Dortmund itu. Sudah menjadi rahasia umum jika Manchester United mendapatkan winger kanan baru. Ole Gunnar Solskjaer membutuhkan sosok winger teruji setelah ia tidak memiliki banyak opsi winger kanan. Nama Jadon Sancho diklaim menjadi incaran utama Manchester United. Namun sejauh ini, transfer sang winger masih belum ada kata sepakat. Menurut laporan ESPN, proses transfer Sancho ke MU saat ini terhalang dana. Manchester United kabarnya hanya bisa membayar 100 juta euro untuk jasa sang winger. Sementara Dortmund ingin sang winger ditebus di angka 120 juta euro. Untuk itu, pihak MU tengah mencari cara agar mendapatkan dana untuk menuntaskan transfer itu.
Salah satu opsi yang dimiliki oleh Manchester United yakni dengan menjual Daniel James. Sang winger diberitakan bukan pilihan utama Solskjaer, sehingga mereka ingin menjual sang winger di musim panas ini. MU berharap bisa mendapatkan dana sekitar 20 juta pounds dari penjualan sang winger. Sejauh ini ada dua klub yang berminat untuk meminang jasa James. Mereka adalah Leeds United dan Brixton. Mantan gelandang Manchester United, Owen Hargreaves, mengatakan Setan Merah masih punya kans lolos di fase grup Liga Champions, meski hanya dengan status runner-up. Penilaian itu terlontar dari Hargreaves setelah digelarnya undian fase grup Liga Champions musim ini. Dalam undian tersebut, MU masuk ke dalam grup H. The Red Devil bergabung bersama dengan PSG, lalu ada wakil Bundesliga RB Leipzig, dan juga wakil Turki Istanbul Basaksehir. Leipzig bisa menjadi batu sandungan bagi Manchester United, namun ancaman terbesar bagi The Red Devil tentu saja datang dari mantan runner-up musim lalu yakni Paris Saint-Germain. Manchester United adalah tim besar di Premier League, mereka juga disegani di Eropa sejak lama. Namun sejak 7 tahun terakhir, prestasi mereka melorot. Menurut Owen Hargreaves, level Manchester United saat ini berada di bawah PSG. Meski demikian, ia mengatakan MU tidak boleh berkecil hati, sebab ia yakin meski kalah kelas di PSG, The Red Devil akan tetap bisa lolos dari grup H. PSG adalah tim terkuat di grup, tapi Manchester United adalah tim terkuat kedua di grup. Leipzig memiliki manajer muda yang brilian, dan ia akan senang bermain melawan Manchester United. Cetusnya kepada BT Sport. Tapi lihat, mereka tidak bermain maksimal sekarang, dan mudah-mudahan mereka bisa memasukkan beberapa pemain, seru Hargreaves. Itu tidak ideal grup yang mereka miliki, tapi mudah-mudahan mereka bisa masuk ke dalamnya, mendapatkan beberapa pemain, dan lolos jika bukan yang pertama, finish kedua, cetusnya. Sementara itu, mantan manajer timnas Inggris, Glenn Hoddle, juga memberikan prediksi terkait langkah Manchester United di Liga Champions musim ini. Menurutnya, Ole Gunnar Solskjaer masih bisa memandu timnya lolos dari fase grup meski berada dalam grup yang sulit. Saya pikir United memiliki pertandingan-pertandingan terberat. Yang pasti, mereka terlihat seperti pertandingan-pertandingan yang bagus di sana. Serunya, mereka telah mencoba memasukkan pemain, tidak diragukan lagi. Ole berharap mereka bisa melewati batas bursa transfer dengan beberapa pemain baru, ujarnya. Sulit ketika Anda memilih opsi teratas di dalam diri Sancho, dan Anda tidak dapat menyelesaikan kesepakatan itu, maka opsi lainnya tiba-tiba. Anda harus bergerak sangat cepat. Saya masih berpikir mereka mampu melewati grup ini, cetus Hoddle. PSG saat ini memiliki lini serang yang menakutkan dengan pemain seperti Neymar, Mbappe, dan Angel Di Maria. Di sisi lain, Manchester United sendiri masih belum terlalu meyakinkan di lini belakangnya.